Satgas BLBI mencatatkan aset dan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP senilai 38,2 triliun rupiah sejak dibentuk tahun 2021. Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengatakan jumlah tersebut tak hanya terdiri dari PNBP, tapi juga barang sitaan hingga jaminan aset. Pada Jumat 5 Juli ini juga telah diteken berita acara serah terima dan penetapan status penggunaan aset properti ex-BLBI kepada 9 kementerian lembaga dengan total aset mencapai 2,77 triliun rupiah. Penyerahan ini disaksikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Aset ini akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Intelijen Negara, Badan Pengawasan Pemilu, dan juga Ombudsman. Selain itu, Menko Polhukam Hadi Cahyanto memastikan Satgas BLBI diperpanjang karena masih banyak aset yang harus dikembalikan dari para obligor BLBI. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total aset obligor BLBI yang harus dikembalikan kepada negara adalah senilai 110,45 triliun rupiah. Artinya, masih ada sekitar 72 triliun rupiah yang belum dikembalikan. Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2024 tercatat sebesar 140,2 miliar dolar Amerika, meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir Mei 2024 sebesar 139 miliar dolar Amerika Serikat. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, kenaikan posisi cadangan devisa tersebut dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah di tengah kebutuhan stabilisasi nilai tukar rupiah sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Erwin juga menyampaikan bahwa posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2024 setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Presiden Joko Widodo mengungkapkan swasembada pangan sulit dilakukan saat ini. Hal ini melihat adanya fenomena perubahan iklim yang mengganggu produktivitas yang terjadi selama 2 tahun ini. Sulitnya swasembada membuat pasokan pangan untuk masyarakat tidak tercukupi. Maka dari itu, opsi yang dipilih adalah impor. Meski demikian, menurut Jokowi saat ini banyak negara yang mengurangi porsi ekspor pangan. Nilai ekonomi dari makanan yang terbuang mencapai 551 triliun rupiah atau 4 hingga 5% dari PDB Indonesia. Badan Pangan Nasional melihat kerugian itu mampu memberi makan hampir separuh masyarakat. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Bappenas Nyoto Suwiknyo mengungkapkan dengan nominal 551 triliun rupiah mampu memberikan makan sekitar 61 hingga 125 juta orang atau 29 hingga 47% dari masyarakat. Padahal menurut Nyoto, dari data Food Security and Vulnerability Atlas atau FSVA 2023, masih terdapat 68 kabupaten kota yang rentan rawan pangan. Bappenas dalam kesempatan Forum UN Food Summit Juli 2023 lalu menyampaikan dukungan terhadap penguatan regulasi perubahan perilaku pemanfaatan sisa makanan dan juga pengembangan penelitian terkait food loss and waste. Lebih lanjut, menurut Nyoto, Bappenas menginisiasi gerakan Selamatkan Pangan untuk pendistribusian pangan berlebih, juga gerakan Stop Boros Pangan untuk meningkatkan kesadaran sosial terkait pencegahan limbah makanan. Bappenas bersama Komisi 4 DPR RI juga tengah menginisiasi penyusunan peraturan Presiden tentang kebijakan dan strategi penyelamatan susut dan sisa pangan. Hubungan antara Uni Eropa dan China menemui ketegangan. Hal ini terjadi di sektor mobil listrik atau EV. Per 5 Juli, Uni Eropa akan mengenakan tarif dari 17,4% hingga 37,6% untuk impor mobil listrik buatan China. Dalam dokumen resmi itu disebutkan bahwa langkah ini untuk mencegah apa tuduhan Presiden Uni Eropa, Ursula von der Leyen, yang menyebut mobil listrik murah buatan China dibuat dengan subsidi Beijing. Namun pemberlakuan tarif ini masih bersifat sementara. Perundingan insentif diperkirakan akan berlanjut antara kedua belah pihak karena Beijing mengancam akan melakukan permasalahan dalam skala besar.
Di sisi lain, juru bicara Kementerian Perdagangan China, He Yadong, menyebut bahwa kedua belah pihak sejauh ini telah mengadakan beberapa putaran pembicaraan teknis mengenai tarif mengenai masalah ini. Ketegangan di bidang perdagangan EV ini sendiri sebelumnya terjadi setelah 3 pabrikan China, BYD, SAIC, dan Geely menolak untuk bekerja sama dalam penyelidikan perdagangan Eropa. Brasa menuding ketiganya disubsidi negara sehingga membuat pabrikannya di benua biru kalah saing di wilayahnya sendiri. Di sisi lain, produsen mobil terbesar di Eropa, Volkswagen, membuka bahan diskusi baru dengan cepat mengkritik keputusan ini. Mereka berdalih, hal ini dapat memicu serangan balik dari China yang menjadi salah satu pasar terbesar pabrikan itu.